Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPS? Alhamdulillah, kita masih sehat-sehat saja ya sampai sekarang ya. Kita doakan semoga COVID segera berlalu ya. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan bab 4, konflik sosial, kekerasan, dan perdamaian. Masih ingat ya materinya minggu lalu? Nah, pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Masih ingat ya, apa itu diferensiasi sosial? Pengelompokan secara horizontal ya, tidak menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi atau rendah. Stratifikasi sosial, pengelompokan sosial secara vertikal, menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau rendah. Nah, kalau itu sudah paham, kita akan masuk ke materi konflik sosial ya. Nah, apa itu konflik sosial? Berikut akan Ibu berikan video pembelajaran tentang konflik sosial. Kita perhatikan ya sama-sama isi dari video pembelajaran tersebut untuk memahami tentang konflik sosial. Indonesia adalah sebuah negara majemuk yang kaya akan beragam suku bangsa yang hidup bersama. Karakter yang heterogen ini tentu memunculkan pola kepentingan masyarakat yang beragam pula. Beragam kepentingan ini tidak selalu dapat berjalan beriringan. Seringkali kepentingan yang satu berbenturan dengan kepentingan lainnya. Ketika hal-hal tersebut terjadi, tentu konflik tidak dapat terhindarkan. Pasca jatuhnya Presiden Soeharto, banyak sekali ditemukan konflik horizontal maupun vertikal yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya yang tergolong sebagai konflik berkepanjangan adalah konflik di Maluku. Konflik di Maluku merupakan konflik horizontal yang terjadi antara penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Konflik ini dipicu oleh banyak faktor seperti ras, agama, kondisi ekonomi maupun perpolitikan. Selain itu, sudah mulai lunturnya norma-norma adat Maluku yang dikenal dengan kata pelagandong, atau persaudaraan di Maluku menjadi salah satu faktor konflik dapat terjadi. Berdasarkan ikatan ini, desa-desa yang memiliki ikatan pelagandong tidak diizinkan untuk saling menyakiti apalagi melakukan penyerangan. Banyaknya pendatang yang umumnya didominasi oleh orang-orang Muslim merasa bahwa mereka tidak memiliki ikatan adat pelagandong tersebut, sehingga mereka tidak begitu mematuhi adat istiadat yang sudah sejak lama ada di tanah Maluku. Penyebab konflik Maluku lainnya adalah disebabkan oleh lahirnya kembali Front Kedaulatan Maluku yang merupakan warisan dari organisasi RMS atau Republik Maluku Selatan dari kubu Kristen yang semakin memperkeruh suasana di Ambon pada saat itu. RMS merupakan organisasi terlarang yang dibentuk pada tahun 1950 oleh kaum separatis. Selain itu, adanya pasukan laskar jihad dari kubu Muslim yang datang ke Maluku juga semakin memperparah konflik. Ditambah dengan kurang tegas dan profesionalnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang memicu konflik di Maluku. Hal-hal tersebut pada akhirnya menyebabkan keadaan Maluku semakin memanas dan semakin terlihat perpecahan antar umat beragama. Pada dasarnya, penyebab utama dari terjadinya konflik Maluku ini didominasi karena adanya kesalahpahaman yang timbul antara individu dari entitas agama, yaitu Islam dan Kristen yang kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok. Di mana hal ini kemudian tidak diorganisir dengan baik, melainkan banyak pihak-pihak lain yang seringkali menjadi provokator dan memperkeruh keadaan. Konflik menjadi semakin intens dan memburuk sejak sejumlah oknum di militer, polisi, pemerintah, dan elit agama memanfaatkan isu dan kekerasan di Maluku, khususnya Ambon, untuk kepentingan mereka masing-masing. Puncak konflik sendiri terjadi dalam kurun waktu 1999 hingga 2002 yang diawali dengan peristiwa yang lebih dikenal dengan Maluku Berdarah pada 19 Januari 1999 yang menewaskan begitu banyak korban. Menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI tahun 2012 tercatat bahwa konflik di Maluku ini memakan korban hingga mencapai 8.000 hingga 9.000 jiwa. Hal ini menyebabkan sepertiga penduduk Maluku mengungsi. Upaya penyelesaian konflik. Secara resmi, perjanjian damai atau Malino yang telah ditandatangani antara delegasi umat Muslim dan Kristen yang difasilitasi oleh pemerintah pusat pada Februari 2002 telah menjadi satu langkah awal untuk mendorong terciptanya jalan damai antara kedua entitas.
Meskipun pada kenyataannya pertikaian masih kerap terjadi bahkan sampai pada tahun 2011, di mana kekerasan komunal masih meletup di sejumlah kawasan meski dalam skala yang kecil. Selain itu, resolusi lain yang ditawarkan untuk mengatasi konflik ini adalah dengan menggunakan pendekatan adat. Pendekatan ini berupaya untuk menghidupkan kembali jalinan persaudaraan dan persatuan di antara masyarakat Maluku. Kegiatan ini pun banyak didukung oleh pemerintah dan LSM lokal. Berbagai LSM juga hadir sebagai mitra bagi pemerintah untuk membangun kembali Maluku. Baik LSM asing maupun lokal turut serta membantu proses rekonsiliasi. Baik, barusan kita perhatikan video pembelajaran tentang konflik sosial, ya. Baik, diingat selalu bahwa konflik sosial itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat. Itu sudah pasti, ya. Di situ ada masyarakat, sudah pasti akan terjadi konflik sosial, ya. Konflik yang terjadi di masyarakat itu sangat beragam sekali bentuknya yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalian bisa buka LKS-nya bab 1, ya. Kita lihat konfliknya apa saja. Yang pertama, konflik berdasarkan dampaknya. Ini ada konflik yang membangun dan ada konflik yang menghancurkan. Kemudian konflik berdasarkan cakupannya, konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik berdasarkan skala wilayah, konflik daerah, konflik nasional, dan konflik internasional. Kalian bisa melihat contohnya ya di LKS. Konflik berdasarkan subjeknya. Ada konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik individu dan kelompok, dan konflik kelompok dengan kelompok. Ya. Berikut Ibu kasih contoh tentang salah satu konflik rumah tangga antara suami dan istri yang bisa mengarah pada perilaku kekerasan. Ya, di berita kita sering mendengar yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ya kalau seperti ini hampir semua pihak akan dirugikan. Dari pihak suami, pihak istri, bahkan anak. Ya. Kita bisa melihat penyebab konflik ini sangat banyak. Mungkin karena faktor ekonomi atau karena salah satu anggota keluarga, entah itu suami atau istri, punya selingkuhan. Nah, itu bisa menyebabkan konflik, ya, yang mengarah pada kekerasan. Berikut Ibu tampilkan gambar-gambar konflik sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya. Gambar pertama, ya, ini konflik antar individu dengan individu. Yang kedua, konflik apa ini? Kalian bisa melihat konflik antar supporter sepak bola, ya. Kalian bisa lihat ini antara supporter Bandung dengan supporter Jakarta, ya. Supporternya saling bentrok. Ini konflik. Konflik antar suku di Timika, Papua. Gambarnya nomor 3. Kemudian yang keempat, konflik kepentingan, ya. Kepentingan ini bisa memicu korupsi, ya. Nah, ini banyak sekali terjadi di negara kita, ya. Konflik antar kelompok. Kelompoknya mana? Ini kelompok KPK dengan kelompok Polri, ya. Waktu itu beritanya sedang hangat-hangatnya, ya, konflik antar kelompok. Yang keenam, ini konflik buruh dengan pemimpin perusahaan, ya. Ini sering kita dengar di berita, ya. Minta kenaikan gaji buruhnya atau karena jam kerjanya terlalu tinggi, ya. Pengusaha tidak peduli. Nah, akan menyebabkan konflik. Apa sih itu konflik? Ya, konflik ada beberapa tokoh, ya. Definisi Sujono Sukanto, Lewis Kouser, dan Gilin, ya. Intinya, konflik adalah proses antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Wow, ya. Seram, ya. Faktor penyebab konflik itu apa aja sih? Perbedaan. Intinya perbedaan. Dan adanya perubahan. Perbedaan apa? Semua yang dimiliki masyarakat
semua yang dimiliki oleh manusia dengan hidup bermasyarakat itu akan membawa perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan agama itu bisa menyebabkan konflik. Perbedaan suku bisa menyebabkan konflik. Perbedaan cara makan aja itu bisa menyebabkan konflik. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai garpu, itu bisa menyebabkan konflik. Jadi banyak sekali ya faktor penyebab konflik itu. Perbedaan antar individu. Yang satu senang makan bakso, yang satu senangnya makan mie ayam. Konflik kan kalau diajak mau kemana? Perbedaan kebudayaan. Kita umat muslim memiliki budaya yang sangat menghalalkan hal-hal yang dianggap baik, ya, dan mengharamkan hal-hal yang dianggap tidak baik. Misalnya minum minuman keras, ya, itu tidak diperbolehkan kita budaya muslim, ya. Tapi di budaya Eropa minum minuman keras itu diperbolehkan, ya. Nah, itu contohnya. Perbedaan kebudayaan bisa menyebabkan konflik. Perbedaan kepentingan, ya, kepentingan yang dibawa oleh seseorang dalam interaksi sosial itu akan berbeda-beda. Tidak ada yang sama kepentingan itu, ya. Dan ini bisa menyebabkan konflik. Kepentingan antara ketua OSIS dengan wakil ketua OSIS dalam menyampaikan idenya untuk mengisi HUT RI misalnya akan berbeda-beda, ya. Perubahan sosial, ya, ini bisa menyebabkan konflik. Orang yang tidak biasa pakai handphone atau tidak biasa dengan teknologi akan menyebabkan konflik, ya. Tidak akan bisa menerima yang namanya teknologi. Itu yang disebut dengan perubahan sosial, ya. Konflik lahir dari kenyataan adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan ciri badannya, ya, ganteng sama jelek, bisa nggak konflik? Kamu ganteng, saya jelek, bisa kan konflik? Nah, perbedaan emosi, ya, perbedaan kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat, ya. Nah, perbedaan-perbedaan dalam masyarakat ini akan memuncak menjadi konflik apabila perbedaan-perbedaan tersebut tidak dapat diakomodasikan. Nah, apa itu akomodasi? Apa itu akomodasi? Masih ingat? Baik, Ibu akan mengulang lagi ya sedikit biar kalian masih ingat. Ini materi sosiologi ya, harus sudah paham materi kelas 10 sosiologi. Akomodasi, ya. Akomodasi ini. Nah, ini materinya. Dibuka kelas berapa? Iya, kelas 10. Materi interaksi sosial. Di mana akomodasi bisa kita temukan? Di sini. Bentuk interaksi sosial, ya. Proses asosiatif. Ada 3 ya, kooperatif, akomodasi, dan asimilasi. Nah, ini akomodasi, ya. Apabila perbedaan-perbedaan tadi tidak bisa diakomodasi, maka hasilnya adalah konflik. Apa itu akomodasi? Ya, dicari ya, dicari akomodasi itu apa. Kekerasan adalah bentuk kelanjutan dari konflik. Wah, bahaya ini ya. Kekerasan yang tidak bisa diolah dengan baik hasilnya adalah kekerasan, ya. Makanya jangan sampai konflik menjadi sebuah kekerasan. Tidak boleh, jangan sampai ini terjadi, ya. Bahaya sekali kalau sudah konflik menjadi sebuah kekerasan, ya. Secara sosiologi, kekerasan terjadi saat individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma dan nilai sosial dalam mencapai tujuan. Masih ingat pengertian tentang norma? Ada berapa norma? Norma agama, kita agama Islam loh, melarang melakukan tindak kekerasan, ya kan? Dalam Al-Quran itu tidak diajarkan. Norma hukum, lebih tegas sanksinya, ya. Kalau sampai melakukan kekerasan, hukumannya adalah penjara, ya kan? Di penjara tidak enak, tidak menyenangkan. Norma yang masih rendah, kesopanan, ya, makanya kita harus sopan. Kemudian kesusilaan, ya. Ada norma-norma lainnya, norma adat istiadat, ya.
Norma-norma itu saja. Kita tidak boleh mencuekin atau mengabaikan, ya. Kita harus menjalankan norma-norma itu dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hidup kita akan aman, damai, dan tenang. Baik, kelas 11 IPS, sampai situ penjelasan Ibu. Semoga paham ya. Baik, untuk sampai sini dulu. Ada tugas PJJ ya. Minggu pertama Februari 2021, sambil dibuka LKS-nya halaman 3 sampai dengan 10 ya. Ada 5 pertanyaan saja ya. Seperti biasa, dikumpul, difoto lewat WA ya. Baik, kelas 11 IPS, terima kasih. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.